Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Aku tahu, di dunia batin Chenan, boneka perak Wuzu menjerit dan berkata, anak itu pasti berada di tubuh dan Taisuan. Saya pikir itu pasti kesalahan dalam proses fusi, bayi itu tidak berhasil pindah. Ya, seharusnya seperti ini. Shizu mendengar ini dan setuju. Mata tertegun Chenan terlalu konyol, kan? Dan Taixuan sudah malu dan marah. Sekarang dia telah gagal berintegrasi, tetapi dia hamil sebelum menikah. Ini membuatnya menjadi generasi peri sombong surgawi yang sombong dan sangat suci. Bagaimana Anda bisa menelan napas ini? Jangan marah karena kegilaan, ini bahkan lebih merepotkan. Anakku, pada akhirnya, aku ingin memiliki kehidupan akhirat dan Taixuan, ini, kata Chen Nan kosong. Setelah Wan Zai bangun, Chen Nan mengetahui bahwa alasannya adalah bahwa Dewi sempurna di hatinya berangsur-angsur hilang. Namun, sosok yang sempurna tidak menghilang sepenuhnya, tetapi tersembunyi di bagian terdalam hatinya. Tak terduga, mereka berakhir di tabrakan cinta dan kebencian yang paling luar biasa. Dan Taixuan memiliki anakku. Salah, itu adalah 7 gadis yang memiliki anak-anakmu. 4 leluhur dan 5 leluhur dikoreksi bersama, bukan hanya masalah Anda lebih besar, tetapi masalah keluarga Chen kami juga lebih besar. Wajah Meng Keer tidak berambut, dan wajahnya seperti batu giok tidak memiliki ekspresi apapun. Pada saat ini, orang suci pertama di mahkota yang cantik ini hanya tercengang. Setelah semua, apa yang terjadi hari ini memiliki dampak yang besar pada dirinya, dia sangat sulit diterima. Butuh waktu lama sebelum dia tampak bangun dan berteriak keras, bagaimana ini, anakku? Chenan menyelamatkan anak kita. Meng Keer tampak panik, dan tubuh batu giok yang lembut itu berdiri limbung, dan terhuyung-huyung ke Chenan, menggelengkan lengannya, dan berkata, peri diantai akan membunuhnya. Cobalah selamatkan dia. Pada saat ini, wajah Meng Keer sangat kuyuh, dan wajahnya ditutupi dengan air mata. Trik-trik masa lalu telah berakhir, peri yang tenang dan tenang menghilang, dan dia sangat ketakutan dan khawatir, dan posturnya yang indah tampak sangat menyedihkan. Pada saat ini, dia bukan lagi Santa Suci sekolah tantai, tetapi lebih seperti wanita kecil yang memancarkan kejayaan ibu. Tidak ada kekurangan keindahan di dunia, tetapi ada beberapa wanita dengan temperamen, kecerdasan dan keindahan dari dalam keluar. Keindahan Meng Keer tidak perlu dipertanyakan lagi, dan dia bisa disebut daya pikat seluruh negeri. Dia tidak diragukan lagi sangat bijaksana. Dia memiliki aturan perilaku sendiri, tetapi justru karena kepintarannya dia menyebabkan orang mencari peluang, bahkan ilusi yang dalam. Di masa lalu, Meng Keer memiliki pergelangan tangan yang luar biasa yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain, dan ia berjuang untuk cita-citanya dan berjuang untuk tanah suci Dantai setiap saat. Di dunia latihan yang kacau, dia harus menggunakan kebijaksanaannya untuk bertindak dengan cara yang luar biasa, yang juga menyebabkan serangkaian tabrakan antara dirinya dan Chen Nan. Namun, ketika semua cita-cita hancur, dia mewujudkan sisi unik wanita itu. Dari keinginan untuk memperbaiki kehidupan kecil itu, perjuangan yang menyakitkan di hati saya, dan akhirnya untuk menghargai kesenangan, sepenuhnya menunjukkan kemuliaan dan kebaikan ibu. Kuil suci yang dia perjuangkan telah lama dihancurkan, dan leluhurnya juga akan berintegrasi dengannya. Kehidupan kecil yang dengan hati-hati dirawat sebagai rezeki spiritual juga telah hilang. Ini adalah pukulan yang sangat berat baginya. Di satu sisi, sekarang dia hanya seorang wanita kecil yang rapuh. Chen Nan, selamatkan anak itu. Tubuh Meng Keer tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba pingsan. Chen Nan buru-buru memeluk tubuh batu giok yang akan jatuh ke tanah. Dan berseru dengan keras, Kir, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan anak itu. Mimpi dalam koma itu menyedihkan, dan wajah peri seperti batu giok penuh dengan air mata, dan setiap kali bulu mata yang panjang berkedip, air mata kristal bergulir ke bawah. Saya tidak tahu mengapa, pemandangan di depan saya membuat Chen Nan merasa gemetar, dan postur Meng Keer yang lembut dan hujan membuatnya merasakan denyutan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Dia membawa Meng Keer melonjak, datang ke dinding Gatri, melipat beberapa cabang yang lembut, dengan cepat merajutnya menjadi seikat bunga, dan meletakkannya di kepala Meng Keer, membiarkan nafas hidup yang besar anding wanita yang lemah dalam keadaan koma. Akhirnya, Chen Nan mengirim Meng Keer kembali ke kuil guntur, menjelaskan kepada beberapa malaikat untuk merawatnya. Tidak jauh dari situ, keempat dan 5 leluhur khawatir dan bersemangat. Anak-anak dari keluarga Chen kami selalu luar biasa. Seharusnya tidak ada bahaya sekarang. Aku takut di masa depan aku akan melompat keluar dari ibu mertua. Semoga bayi ini lahir lebih cepat. Chen Nan mendengar kata-kata dari 2 leluhur yang hidup untuk sementara waktu, terbang keluar dari dunia batin, dan bergegas menuju alam mendalam Kunlun. Sekarang, dia membutuhkan beberapa pembantu, kalau tidak, dia tidak akan bisa menang di hadapan Dan Taixuan, yang mungkin telah menerobos ke ranah Dewa Kaisar. Di Kunlun mendalam realem, peri kabut mengalir, di mana gunung, lembah hijau, air terjun, dan mata air dapat terlihat di mana-mana, bumi. Oh, Paman Long melihat bolak-balik dan berbalik. Tuhan berkata, loah kamu bernyanyi terlalu buruk, tepuk tangan, piala. Ketika Chen Nan menemukan 2 naga, mereka menemukan bahwa mereka sedang minum dengan gembira, dan kedua orang itu tidak tahu di mana mereka menjarah roh-roh yang diseduh oleh ratusan dewa altar, dan mereka minum dalam keadaan mabuk. Gusi juga dipaksa minum banyak, membuat wajah orang mati merah seperti api. Jangan minum, kalian 3 pemabuk, bergegas ke dunia, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Chen, Nanan, kamu datang untuk minum juga.
Baby Dragon mengedipkan matanya dan menggantung ke Chenan dekat, memegang gelas anggur besar di cakar kuning keemasannya dan menyerahkannya kepadanya. Kamu sedikit mabuk. Chenan marah dan lucu lagi, membuang gelas anggur di cakar makhluk kecil itu, meletakkannya di pundaknya, lalu menyeret kedua pemabuk itu, Zijin Shenlong dan Gusi, ke dunia batin. Di langit dan bumi dalam, dengan deskripsi singkat Chenan, dan penambahan 4 leluhur dan 5 leluhur, kedua naga dan Gusi mungkin tahu sesuatu, tahu bahwa bahayanya mungkin akan datang, dan bersiap untuk berurusan dengan Dan Taixuan. Tidak, pertanyaan. Ketiga orang itu menjawab serempak. Anggur yang diseduh oleh klan iblis terlalu kuat, dan dikatakan bahwa peri dicurahkan dalam 1000 hari. Ketiga lelaki itu benar-benar mabuk. Mereka baru mulai berbicara tentang mabuk setelah mereka setuju. Siapa yang bernafsu, kamu bernafsu. Siapa yang bernafsu, kamu bernafsu. Naga berkepala dua itu tidak tahu siapa yang berteriak pertama kali. Xiaolong memelintir tubuh seperti naga gemuk seperti bola kecil, memegang botol anggur di udara, dan Zijin Shenlong menamparkan botol anggur besar di tanah. Chenan tiba-tiba memiliki garis hitam di kepalanya, kedua orang ini benar-benar. Dia memandang Gusi, yang sedikit sadar, dan berkata, Gusi mengundang Damo. Kedua pemabuk ini mungkin tidak dapat membantu saat itu. Juga, dia memberitahu Duanmu dan beberapa leluhur iblis tua lainnya bahwa dia memiliki musuh besar. Mungkin menyerang dan mempersiapkan mereka. Petik 2. Tepat setelah Gusi pergi, dan Taixuan masuk ke alam mendalam Kunlun, dan perilaku. Kultivasi tingkat dewa yang kuat membuatnya tampak lebih suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Seluruh orang mekar dengan cahaya warna-warni, pakaian putih berkibar, tidak terkontaminasi. Setiap nafas, dia tidak mengganggu orang lain dan bergegas menuju Chenan yang sedang menunggunya. Bayi naga membawa botol anggur, menjuntai dari puncak gunung, dan berteriak dengan susu dan susu, oh, hentikan. Gunung ini dibuka oleh saya, pohon ini ditanam oleh saya ingin lewat di sini, dan meninggalkan anak-anak saya datang. Peri Dantai sudah malu dan marah. Pada saat ini, mendengarkan kata-kata Xiaolong bahkan lebih marah. Yurong terbang ke wajah Hongxia dalam sekejap, dan sepasang mata seperti air musim gugur akan terbakar. Spark off, aku rindu kamu berlatih, aku tidak ingin menyakiti yang tidak bersalah, Chen Nan datang untuk mati. Teriak Dantai Xuan Jiao, Hami, lihat ke bawah padaku, aku, Dawei, bayi Tianlong. Pemabuk kecil itu berpura-pura berani, membawa botol anggur yang lebih besar dari itu, dan meneguk lagi. Yang mabuk langsung jatuh dan jatuh. Setengah bagian bawah kosong, Chen Nan benar-benar ditutupi dengan garis-garis hitam. Hal kecil ini masih mabuk saat ini. Sepertinya dia tidak bisa mengandalkan apapun sama sekali. Dia takut Baby Dragon akan dilukai oleh Dan Taixuan dan bergegas ke langit. Chen Nan, jangan datang, berikan saja padaku. Oke, Baby Long menepuk-nepuk dada kecilnya, mengerjap keras, dan menatap Dan Taixuan, sedikit bingung, benar sangat indah. Hei, Anda, mengapa 3 kepala dan 6 lengan? Awalnya, bayi naga itu lucu, tetapi di mata Dan Taixuan, itu sekarang terlalu keji. Peri Dantai tidak lagi banyak bicara, langsung mengenai seberkas cahaya, dan membelah ke arah naga. Chen Nan berteriak, cepat pergi. Dia bergegas dengan cepat saat berbicara. Itulah kekuatan Kaisar Dewa, dia tidak ingin membiarkan naga mabuk itu terluka. Xiaolong bodoh dan tidak menghindar sampai seberkas cahaya mendekati tubuh, dan 2 lampu keemasan menyala dari tanduknya, menyeberang dan menghalangi ke arah luar. Ledakan, cahaya berwarna-warni menghantam tanduk naga langit naga, dan langsung mengusir bayi naga dari puluhan kaki, dan benda kecil ditembak seperti garis emas. Terkejut Chen Nan dengan cepat mengejar dan berteriak, bayi naga, apakah kamu baik-baik saja? Baby Dragon terbang kepadanya di sampingnya, dan berbisik, aku, tidak mabuk, tanduk nagaku masih hidup, dapat menjemputnya beberapa kali, aku menunda waktu, kata ada beberapa cegukan di sana. Chen Nan menepuknya lagi, tertekan dan kesal, dan menaruhnya di pundaknya, tidak peduli apakah hal kecil itu mabuk atau tidak, dia tidak ingin membiarkannya mengambil risiko. Chen Nan akan mati. Dan Taixuan memancarkan kejayaan dingin, dengan awan keberuntungan berwarna-warni membawanya, mendekati Chen Nan. Oh, peri tantai memiliki. Oh, Zijin Shenlong di puncak gunung di bawah ini mulai melolong. Penampilan peri tantai sangat berubah, malu dan marah, dan berteriak, apa yang kamu teriakkan secara acak. Naga ungu emas yang memancarkan anggur yang membubung tinggi, berbaring di tumpukan toples anggur, berteriak, jika Anda berani mendekati kita setengah langkah, saya akan meneriakkan dunia dengan ribuan mil suara. Orang-orang mengirimkan permen pernikahan, dan Tai Feri yang sedingin es dan bersih terlahir dengan bayi. Oh, petik 2. Seluruh tubuh dan Taixuan gemetar. Dia benar-benar takut bajingan tua yang tidak sopan ini berteriak di seluruh dunia. Jika itu yang terjadi, peri sucinya tidak akan pernah melihat siapapun lagi. Kamu, aku, oh, bayi naga bergumam dengan mabuk dan berkata, jahe itu, tua dan pedas, naga itu, usia tua licin, loah benar-benar. Buruk, kupikir naga berkepala 2 itu tidak bisa memainkan peran apapun, aku tidak mengira kedua orang itu akan licin seperti biasanya. Pada saat ini, dukungan yang kuat datang, iblis besar itu bergegas ke garis depan, diikuti oleh 4 monster Kunlun mendalam realm Duanmu, Rosen, Clay Figure, dan katak iblis. Pada saat yang sama, sinar kekacauan melintas di langit, Yusin yang sedang mencari kembalinya dan Taixuan yang tidak berhasil.
Damo dan Yu Xingxiu sedang mendekati ranah Kaisar Dewa. Dengan begitu banyak penguasa tingkat Raja Dewa, tidak ada masalah untuk berurusan dengan Kaisar Dewa sejati. Chen Nan, kamu mengatakan apa yang terjadi? Wajah Dan Taixuan berwarna biru dan merah, dan dia mencoba menahan emosinya. Tidak, mereka hanya mendengar bahwa seseorang datang mengganggu saya dan datang untuk membantu. Kembalikan anak itu kepada saya seolah-olah tidak ada yang terjadi, bagaimana menurut Anda? Keduanya berkomunikasi secara diam-diam dengan kesadaran ilahi. Ketika Dan Taixuan mendengar ini, seluruh tubuhnya menggigil dan menunjuk ke arah Chen Nan, berkata, Kamu tidak mau membayar saya kembali. Kata-kata Chen Nan terlalu mematikan, dan tiba-tiba Dan Taixuan Qi hampir pingsan. Jika dia bisa menyingkirkan anak ini, bagaimana dia bisa begitu dipandang? Anak itu datang dengan alasan yang tidak dapat dijelaskan dan gagal mencoba memperbaiki. Pada saat ini, banyak tuan berkumpul, dan setan lama Kunlun Duanmu bertanya kepada Dan Taixuan dan Chen Nan, apa yang salah dengan Anda? Anda semua adalah tamu mulia kami, semuanya berharga, duduk dan berbicara tentang bagaimana. Petik 2. Tidak masalah, kebaikan itu mahal, ayo kita duduk dan berbicara dengan detail. Chen Nan belum menyatakan posisinya, dan bayi itu pertama-tama bergumam dengan keras. Oke, duduk dan bicaralah secara rinci. Semua orang adalah teman. Jangan menyakiti kebaikan. Zijin Shenlong juga serius, tetapi secara pribadi, dia memberitahu Dan Taixuan, Peri, naga lamaku mabuk, jika Anda saling berhadapan dalam hidup dan mati, saya takut mulut Anda tidak akan mendengarkan Anda dan berbicara omong kosong. Petik 2. Dan Taixuan sekarang benar-benar ingin membunuh Zijin Shenlong segera. Dia dulu terkenal karena kebijaksanaannya, tetapi hari ini dia harus menundukkan kepalanya yang sombong karena alasan yang sulit. Dia mendengus dengan marah dan berbalik. Tunggu sebentar, Chenan Chuanyin berkata, Dan Taixuan, bisakah kita membicarakannya dan menemukan cara untuk membiarkan kehidupan kecil itu keluar dari tubuhmu? Apa? Ketika Dan Taixuan mendengar ini, dia hampir gila, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Dia menjerit dan dengan cepat menghilang ke pandangan orang-orang, meninggalkan iblis besar dan keempat tetua tak bisa dijelaskan. Namun, dalam beberapa menit, Dan Taixuan bolak-balik, dan dia kembali. Sosok kuno, mengenakan jas berdarah yang rusak, duduk di seberang Tianma, memegang tombak kuno perunggu, muncul di tanah suci iblis, dan Dan Taixuan terpaksa kembali olehnya. Semua orang di TKP segera mendekati musuh. Meskipun iblis tua dan iblis besar Kunlun belum melihat lelaki Taiko sebelumnya, mereka sudah mendengar desas-desus. Pada saat ini, menurut penampilannya, dia tahu mengapa orang itu datang. Sebelumnya, 7 atau 8 dunia metafisik yang terkenal telah dihancurkan oleh 7 tokoh kuno, dan iblis tua itu tiba-tiba memiliki firasat buruk ketika semua orang bersiap untuk pertempuran hidup dan mati. Sosok Suire tiba-tiba mundur, dan tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, mereka segera mengetahui bahwa lelaki kuno yang memegang tombak kuno perunggu itu diblokir di pintu keluar Suanji, dan berdiri di sana seperti dewa pintu. Dia hanya diizinkan untuk masuk dan keluar dari Kunlun Suanji. Dia tampaknya memblokir ini Suanji. Ini membuat orang merasa terpana, saya tidak tahu apa yang dia maksudkan. Siang dan malam berlalu, dan lelaki Taiko itu berdiri tak bergerak seperti fosil dan berdiri di pintu keluar Suanji. Chenan, iblis tua Kunlun, iblis besar, dan sebagainya, tidak masalah. Karena bintang jahat ini telah datang dan belum melakukan pembantaian berdarah, adakah yang lebih buruk dari ini? Namun, ekspresi Dan Taixuan gelisah. Dia tidak ingin tinggal di ruang bersama Chen Nan sebentar, tetapi tidak ada cara untuk pergi karena karakter kuno yang kuat. 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, Dan Taixuan sangat menyakitkan dan ketakutan. Dia tenang dan berusaha memperbaiki kehidupan kecil itu, tetapi dia tidak bisa menahannya. Saya mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya, tetapi saya tidak bisa mencairkan kehidupan kecil itu. Kali ini, Dan Taixuan benar-benar panik. Konsekuensi ini sangat mengerikan baginya. Apakah benar-benar perlu baginya untuk melahirkan dengan tubuh yang murni dan bersih? Ini lebih tak tertahankan daripada membunuhnya. Dalam 3 hari terakhir, Chen Nan berangsur-angsur merasa agak buruk. Meskipun sosok kuno tidak memiliki fluktuasi mental, ia samar-samar merasa bahwa pihak lain sepertinya mengamatinya dengan tenang. Berapa tahun realem Kunlun mendalam telah ada, tidak mungkin untuk memverifikasi, tidak diragukan lagi ini adalah tempat suci iblis antara langit dan bumi. Iblis besar yang berjalan keluar dari sini dikenang oleh banyak praktisi di dunia. Kepompong emas leluhur iblis, naga tulang, semut kuning, dan Phoenix Celestial semuanya adalah kekuatan kelas yang dulunya kuat. Namun, orang-orang ini telah menghilang, atau memiliki nirwana yang berbeda. Sampai sekarang, tidak ada berita, dan beberapa Suanji yang paling terkenal secara bertahap menurun. Seorang lelaki kuno mengendarai Tianma, memegang tombak kuno perunggu, berdiri di pintu keluar alam mendalam Kunlun, dan menyegel alam mendalam kuno. Sudah 10 hari, tetapi ia belum bergerak sedikit pun, dan berdiri di sana seperti monumen batu. Iblis tua Kunlun sudah mulai membahas apakah akan mengungsi dari tempat suci ini, karena pintu keluar bukan satu-satunya, dan ada banyak lorong menuju ke 6 tempat. Namun, pada akhirnya mereka tidak melakukan tindakan. Pria Taiko itu sangat kuat sehingga perubahan di dalamnya mungkin tidak dapat menyembunyikannya. Karena dia tidak memulai pembantaian berdarah, setan tua itu memutuskan untuk menunggu dan melihat perubahan. Di dunia batin Chen Nan, Mengkir sudah bangun, dan dia sakit selama beberapa hari.
Sulit membayangkan bahwa wanita yang khawatir tentang kedamaian anaknya ini adalah wanita suci yang memiliki banyak peluang. Dalam beberapa hari terakhir, tubuh Mengkeer telah mengalami perubahan yang sangat abnormal. Meskipun ia kuyuh, tubuh dewa bawaan lebih dekat dengan kesempurnaan, dan sinar cahaya berwarna-warni bersinar, terus-menerus mengubah fisiknya, kekuatan segel. Gelombang yang terus-menerus membuat wanita di mahkota yang indah ini semakin mendekati kesempurnaan. Setiap inci kulitnya jernih dan berkilau dengan glamor. Kekuatan suci Kijue membuatnya sepenuhnya berubah, dan Si Wei langsung bergegas ke ranah Raja Dewa. Chen Nan tidak percaya, itu terlalu cepat, jadi teruskan. Keterampilan Mengkeer pasti akan melampaui dia dalam waktu singkat, dan bahkan mengejar Kaisar Ilahi dan Taixuan. Keempat leluhur dan 5 leluhur tidak terkejut dengan perubahan Mengkeer. Dalam kata-kata mereka, jika Mengkeer tidak dapat menembus keadaan asli, maka itu tidak normal, yaitu, ia telah berubah menjadi dewi, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Terkejut, karena, itu tidak bisa dihindari. Tentu saja, situasi di depan saya rumit, dan tidak mungkin bagi keempat leluhur dan 5 leluhur untuk mengatakan kata-kata ini di depan Mengkeer. Pada saat yang sama, mereka sedikit khawatir karena dengan peningkatan budidaya Mengkeer. Pembukaan Seven Wonders pasti akan membuatnya sadar bahwa ia adalah Seven Wonders. Begitu Mengkeer memiliki kesadaran seperti itu akan menjadi masalah besar. Akankah dia masih bisa mengingat hubungan ibu anak pada saat itu? Apakah dia akan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Dan Taixuan? Namun, sementara 4 leluhur dan 5 leluhur memiliki keprihatinan dalam hal ini. Jejak kecurigaan berangsur-angsur muncul, karena Dan Taixuan telah mempelajari segala sesuatu tentang 7 jadi ketika ia berada di ranah Raja Dewa. Pada saat ini, Mengkeer telah mencapai kondisi utama Raja Dewa, mengapa dia belum sepenuhnya menyadari. Pada hari ke-10, Mengkeer berangsur-angsur menjadi tenang, tidak lagi panik, dan berangsur-angsur menemukan jejak kehormatan. Cenan, kupikir kita harus mencari cara untuk menyelamatkan anak itu sesegera mungkin. Kata-kata Mengkeer tenang. Di dalam dunia, pakaian putih Mengkeer memenangkan salju, dan wajahnya terlihat seperti batu giok, menampakkan kejayaan es yang suci. Beri Chen Nan ilusi bahwa wanita ini tampaknya telah secara bertahap memulihkan kepercayaan dirinya dan telah menjadi orang suci pertama di masa lalu. Aku juga ingin menyelamatkan anak itu, tetapi kamu masih tidak mengerti situasi di depanku. Aku melihatmu dalam keadaan trans beberapa hari yang lalu. Aku tidak tahan untuk mengkhawatirkanmu lagi. Beberapa hal tidak diceritakan kepadamu. Apakah kamu tahu bahwa Dan Taixuan sekarang telah mencapai kultivasi sungguh luar biasa, dia sudah menjadi penguasa Tuhan. Petik 2. Chen Nan tahu bahwa Mengkeer adalah wanita yang sangat cerdas, dan melihat bahwa dia telah secara bertahap memulihkan ketenangannya, dia menceritakan semua hal dalam beberapa hari terakhir. Bagaimanapun, wanita perawan pertama ini memiliki pergelangan tangan yang tinggi dan mungkin dapat memamerkan apa saja cara. Aku memutuskan untuk bergabung dengan Dan Taixuan, kalau tidak aku khawatir anak itu akan dalam bahaya, dan hanya dengan melakukan integrasi dan pemisahan ini lagi aku bisa menyelamatkan anak itu. Mengkeer tenang ketika dia mengatakan kata-kata ini, dia berdiri di atas tebing. Bagian belakang menghadap Cenan, angin gunung bertiup, pakaian panjang hitam dan putih menari dengan angin, dan puluhan anggrek di tepi tebing juga menari untuk itu. Peri-peri berdebu. Tidak, keahlianmu jauh lebih rendah darinya. Jika ada perubahan dalam proses integrasi dan pemisahan, jangan katakan itu anak-anak. Aku khawatir kamu juga akan menghilang selamanya. Maka kamu akan menyesalinya. Dalam proses integrasi, meskipun kultivasi nyata memiliki pengaruh tertentu, itu terutama pertempuran potensi kita sendiri. Aku hampir sama dengan Dan Taixuan dan tidak akan ada bahaya. Chen Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga mengatakan bahwa kultivasi sejati memiliki pengaruh tertentu, sama seperti terakhir kali Anda memiliki potensi yang sama, tetapi Anda tidak bisa menyingkirkannya dengan mengandalkan kekuatan Anda sendiri, jadi saya tidak ingin Anda terlibat dalam bahaya. Mengkeer menunjukkan sedikit kekhawatiran, dan berkata, tapi, Dan Taixuan tidak perlu dipromosikan ke surga, ia hanya perlu mencapai puncak Kaisar Dewa. Menurut 7 kekuatan gaib, itu telah dikubur dan dihancurkan. Jika dia mengambil tindakan ekstrim, anak itu akan sangat berbahaya. Petik 2. Pada saat ini, keempat leluhur dan 5 leluhur berjuang untuk memanjat tebing ini, dan keduanya berteriak pada saat yang sama, Anda tidak dapat mengambil risiko, anak-anak hilang, Anda dapat beregenerasi. Keduanya jelas tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata mereka membuat Mengkeer tiba-tiba Hongxia terbang ke wajah. Meskipun dia tidak lagi membenci Chen Nan seperti sebelumnya, dia tidak tahan hati dan hati orang lain, tapi dia akhirnya menahan diri, hanya bergerak ringan. Lian Bu berjalan ke 2 leluhur dan mencubit pipi merah muda mereka, menghukum mereka sebagai anak-anak yang tidak taat. Sangat menyakitkan, kamu melakukan itu. Kamu sudah tahu bahwa kita adalah leluhur Cenan. Kamu adalah menantu keluarga Chen kami. Bagaimana kamu bisa memperlakukan orang tua kamu seperti ini? Ups, itu benar-benar menyakitkan. Kedua leluhur itu menyeringai pada gigi yang terjepit. Faktanya, Mengkeer juga memiliki perasaan yang sangat aneh. Dia telah menjadi saudara perempuan selama lebih dari 2 hari. Dia tidak ingin mengetahui bahwa mereka bukan anak-anak yang murni, tetapi dia sudah terbiasa memperlakukan mereka seperti ini. Aku tahu bahwa kalian berdua harus memiliki cara untuk mematahkan segel di dalam diriku, kan? Jika aku juga dipromosikan ke ranah kaisar, maka aku tidak lagi khawatir akan ditindas oleh Dan Taixuan.
Mendengar kata-kata Mengker, kedua leluhur segera mendukung saya dan berkata pada saat yang sama, itu tidak mungkin. Hah, apakah kamu khawatir tentang penyelesaian 7 dewi remaja? Mata Mengkir menyapu Chen Nan dan kedua leluhurnya, lalu dia berbalik dan melihat ke kejauhan, berkata, aku tidak mungkin menjadi 7 Yobel. Dewi, karena aku menghancurkan roh yang tidak sadar. Petik 2. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Shizu bertanya dengan kaget. Kelima leluhur itu juga menunjukkan tatapan mencurigakan, dan menurut pemahaman mereka, Mengker, yang mencapai ranah Raja Dewa, harus tercerahkan. Aku bukan Dewi 7 kekuatan murni. Dewi 7 kekuatan sejati adalah Senji, tetapi dia mengalami kecelakaan. 10.000 tahun kemudian, aku terbentuk dari esensi surga dan bumi, dan dilahirkan di dekat tanah suci Dantai. Beberapa hari ini, aku hanya tahu ini, saya hanya ingin menjadi yang asli sendiri, saya tidak ingin bergabung dengan orang lain, jadi saya menghancurkan kesadaran spiritual yang seharusnya tidak ada. Petik 2. Senji. Chen Nan sangat terkejut. Bukankah Senji saudara perempuan iblis gila? Bagaimana dia bisa menjadi 7 keajaiban surga? Ini, ketidaktahuan Chen Nan tidak berarti bahwa 4 leluhur dan 5 leluhur tidak tahu. Mereka tahu banyak tentang perasaan tersembunyi di sini dan dengan cepat memilah petunjuk mereka. Ya, Senji memang Qiju Tiannu, dia bukan saudara perempuan gila dari orang gila itu. Shizu berkata, Qiju Tiannu dibentuk oleh roh kental yang mengambang di langit dan bumi, tidak dilahirkan dalam setiap kelahiran, setiap kali akan ada Dewi 7 pukulan datang ke dunia. Gakji dibesarkan oleh iblis gila. Petik 2. Melalui narasi dan analisis keempat leluhur, Chen Nan memahami alasannya. 10.000 tahun yang lalu, ada orang kuat di belakang dan Taixuan, dia pernah bertarung demi dunia yang hancur dan juga membunuh penjaga situ. Orang ini adalah Dewa Ji yang dibesarkan oleh setan gila. Senji memilih Dan Taixuan sebagai juru bicaranya karena mereka semua adalah 7 perawan, tetapi pada saat itu, Dan Taixuan belum tercerahkan, dan penanaman belum cukup maju, yang bukan waktu terbaik untuk integrasi. Dunia tidak terduga. Dalam pertempuran jarak dekat, Senji dihancurkan oleh musuh yang kuat yang tak terbayangkan dari tatanan langit, dan dia hampir hancur oleh wujudnya, tetapi dia tidak bisa benar-benar mati, karena dia adalah Dewi 7 alami. Udara melayang pergi, siap memadatkan tubuh asli di era berikutnya, dan muncul, yang menyebabkan kelahiran Mengkir. Dalam arti tertentu, Senji, dan Taixuan, dan Mengkir adalah elf asli, tubuh alami yang sepenuhnya terbentuk dari esensi langit dan bumi, yang juga merupakan alasan utama mengapa tubuh mereka hampir sempurna. Ada kecelakaan di Senji, dan kinerja Mengkir juga kecelakaan. Setelah dia memasuki ranah Raja Dewa, ketika beberapa tanda spiritual dicap ke dalam benaknya, karena alasan perlawanannya terhadap Dan Taixuan, pada saat ini, dia memilih untuk menghancurkan dan memecah kesadaran spiritual itu. Jadi, aku tidak bisa menjadi Dewi Surgawi yang sia-sia dan celestial. Kamu bisa tenang. Jika kamu ingin menyelamatkan anak itu, kamu hanya bisa membuka segel untukku. Ketika aku bergabung dengan Dan Taixuan, aku bisa berharap untuk menang. Dan menekannya. Selain itu, kita dapat mengatur situasi di muka dan menghitung dengan hati-hati. Saya tidak takut bahwa saya tidak bisa menaklukkannya. Pada saat ini, Mengker menjadi suci, santa pergelangan tangan tinggi di masa lalu dan mulai bersiap untuk Dan Taixuan tata letak. 4 leluhur dan 5 leluhur ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya mereka percaya pada Mengkir. Bagaimanapun, dia sekarang telah mencapai ranah Raja Dewa. Jika kamu menipu mereka dan ingin benar-benar berintegrasi dengan Dan Taixuan, mereka telah sepenuhnya memenuhi persyaratan dan tidak perlu menghapus ini. Lidah. Yah, hehe, masih jangan khawatir. Jika kita membuat seorang gadis 7 pukulan, maka itu dalam kesulitan. Karena kamu sudah tahu sesuatu, maka kita tidak ada hubungannya. Kamu adalah keluarga Chen kami menantu perempuan, haruskah kita, kedua lelaki tua itu, memberimu pengganti pernikahan agung? Petik 2. Setelah berbicara lama, kedua leluhur masih gelisah, dan memutuskan untuk menikahi Mengkir dengan tes pernikahan, jika mereka adalah 7 gadis-gadis yang tercerahkan cemerlang. Tidak pernah setuju. Kamu, Mengker Yurong Feixia, mengguncang tubuhnya dengan amarah, berkata, kamu terlalu banyak menggertak. Aku tidak setuju. Chen Nan juga dengan malu-malu berkata, jangan membuat masalah dengan 2 leluhur. Dia berpikir bahwa kedua leluhur itu berpikiran hati. Keempat leluhur dan 5 leluhur tidak terkesan, dan 5 leluhur berkata, sejujurnya, kami memiliki cara untuk mematahkan meterai Anda, tetapi kecuali Anda adalah menantu keluarga Chen kami di masa depan, jika tidak, buat saja anak perempuan yang ketujuh, sudah terlambat untuk menangis. Petik 2. Mengkir tersentak, tetapi tidak meminta untuk meninggalkan dunia batin Chen Nan, dan masih tinggal di sini. Chen Nan meninggalkan Nei Tiandi dan sekali lagi merasakan bahwa sosok kuno itu mengawasinya. Meskipun dipisahkan oleh gunung dan sungai, dia hanya memiliki perasaan sedang diintip. Dan Taixuan juga mengalami masalah yang sama, bukan hanya dia cemas karena kehidupannya yang kecil, tetapi dia juga merasakan tatapan dari pria Taiko itu. Ketika Chen Nan berjalan ke dunia batin pada hari ke-15, berita tak terduga membuatnya tercengang. Mengker bahkan menyetujui permintaan 4 leluhur dan 5 leluhur untuk secara resmi menikah dengan keluarga Chen. Chen Nan segera menentang, mengatakan, jangan khawatir tentang Mengkir, saya pasti akan bisa menyelamatkan anak itu, Anda tidak perlu bersedih hati.
Setelah mengatakan itu, dia terbang dan bergegas ke kedalaman dunia batin untuk menemukan leluhur keempat dan kelima. Kedua leluhur melompat ketika mereka mendengar berita itu, meraih telinga Chen Nandi, dan berbisik, kami di sini untukmu. Dia membuka segel dan memasuki dunia Kaisar Dewa. Jika dia tidak menahan pernikahannya, dia ingin membunuh kata-kata Anda mudah. Petik 2. Chen Nan berkata dengan marah, pernikahan bukan permainan anak-anak, juga bukan bentuk. Jika dia ingin membunuh saya karena hal-hal sebelumnya, apakah dia hidup dalam perbudakan karena pernikahan? Bang, Wuzu mengetuk Chen Nan dengan sopan dan berkata, berani meremehkan kebijaksanaan kita, itu adalah kontrak pernikahan kutukan. Darah. Jika dia ingin membunuhmu di masa depan, dia akan dihukum sendiri terlebih dahulu. Cari kau kaisar adalah seorang istri, apakah Anda masih tidak mau? Petik 2. Chen Nan ditarik ke bawah oleh kedua leluhur, dan dia dipukul 2 kali lagi di kepalanya. Tidak peduli apa yang aku katakan, aku masih tidak setuju, karena aku tidak bisa hidup sampai ke tanah seorang wanita, aku tidak bisa mengkhianatinya. Chen Nan sedikit sedih, tetapi dia mengatakan itu sangat menentukan. Aku mengetuk benjolan ilmu, aku mengetuk lagi. Meskipun kedua leluhur itu kecil, tetapi mereka melompat sangat tinggi, mereka mengetuk 2 nada di kepala Chen Nan, menghadap 2 leluhur yang masih hidup ini, Chen Nan tidak baik. Bukankah kita mengatakan bahwa kamu ingin menikahi Mengker sendirian? Bukankah itu untuk mengatasi situasi di depan kita, menikah dulu dan kemudian bicara? Melihat Chen Nan mengabaikan mereka, Wuzu berkata, jangan selalu ingin menemukan Yuxin yang asli, kami dapat membantu Anda melakukannya. Chen Nan Huodi menoleh, dan cahaya di matanya membuat kedua leluhur itu menyeramkan. Dapatkah engkau melakukannya? Tentu saja, menikah dulu, kalau tidak aku tidak akan memberitahumu. Chen Nan tidak bisa tertawa atau menangis, 2 anak tua ini benar-benar terdiam. Jiwa-jiwa. Chen Nan memiliki mukjizat langsung kedua leluhur, dan ingin mencari kenangan mereka jangan repot-repot. Kedua leluhur itu tampaknya baik-baik saja, kata Wuzu, kami sekarang dibudidayakan seolah-olah mereka tidak lagi di sana, tetapi mereka masih abadi. Anda tidak hanya akan membunuh tubuh kami, tetapi Anda juga akan dapat menyerang pikiran spiritual Anda. Pada akhirnya, pernikahan konyol itu dimulai, tetapi Chen Nan sudah mengirim pesan kepada Mengkir, semuanya karena berurusan dengan 2 anak tua itu. Otot-otot es Mengkir dan tulang batu giok, jernih dan vulgar, seperti mata musim gugur, menyapu wajah Chen Nan, dia mengangguk dalam diam, dan kemudian mulai menyembah langit dan bumi. Keduanya memiliki perasaan mereka sendiri. Pernikahan yang konyol di situ membuat hubungan di antara mereka sangat rumit, dan sekarang ini adalah pernikahan yang tidak bisa dijelaskan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mereka akan berkembang di masa depan. Menyembah dunia. 2 leluhur. Pasangan memuja. Kedua leluhur berteriak dengan gembira, menerima penghormatan dari beberapa orang baru tanpa kerendahan hati, dan mengambil cangkir teh dengan cara yang sama. Setelah upacara, pasangan itu memasuki gua. Chen Nan dan Mengker memasuki kuil guntur, menutup kedua leluhur di luar aula utama, dan keduanya relatif terdiam di ruang pembakaran lilin merah, bersiap untuk bermeditasi dan menghabiskan malam. Namun, pada saat ini, sosok Wei An tiba-tiba muncul di ruangan, ternyata itu adalah pria Taigu. Saat ini, dia tidak naik Tianma, dan dia tidak lagi memegang tombak perunggu kuno. Itu kamu. Chen Nan berdiri dan menatapnya dengan suara yang dalam, apa yang kamu inginkan? Pihak lain mendobrak dunia batinnya, dan dia tidak merasakannya. Kesenjangan antara kedua pihak jelas. Hanya untuk selamat, pria Taiko itu mengatakan sesuatu yang mengejutkan Chen Nan dan Mengker. Chen Nan tidak percaya bahwa pihak lain datang untuk memberi selamat pernikahan, pihak lain telah mengintipnya selama lebih dari 10 hari, dan itu pasti sudah membuat pernyataan hari ini. Benar saja, kata-kata berikut membuat Chen Nan merasa dingin untuk sementara waktu. Kamu sangat istimewa, kamu memberiku perasaan yang sangat istimewa, dan para wanita di bagian realem mendalam ini, juga membuatku merasa sangat tidak biasa. Tidak ada pemikiran berlebihan, meskipun bahasa manusia kuno bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh Chen Nan, makna yang ingin diungkapkannya dapat dirasakan dari fluktuasi spiritual. Baik Chen Nan dan Mengker agak terpana, dan bisa diikuti oleh pria Taiko yang kuat seperti itu sudah cukup untuk menggambarkan beberapa masalah. Tidak diragukan lagi, beberapa wanita yang disebutkan oleh pihak lain tentu saja termasuk dan Taixuan dan Mengker, keduanya adalah 7 gadis, mengklaim bahwa mereka pada akhirnya akan bergabung bersama untuk melampaui semua keberadaan akhir. Mungkin karakter kuno ada pada mereka. Ada sedikit bahaya. Adapun apa yang spesial dari Chen Nan? Chen Nan bertanya pada dirinya sendiri, dia memang memiliki banyak rahasia di tubuhnya. Setidaknya dia mengandung sosok setan Tianbao, jiwa-jiwa yang tersembunyi dari para prajurit, dan fragmen-fragmen jiwa para leluhur. Ketiga aspek ini suatu hari dapat dengan serius mengancam para pria Taiko. Apa rencanamu? Chen Nan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Haha, pria Taiko itu tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ini membuat Chen Nan dan Mengkir merasa sedikit tidak nyaman. Pria dengan sedikit fluktuasi emosional ini menunjukkan fluktuasi emosional yang kuat, cukup untuk menjelaskan kegembiraan dalam hatinya. Aku ingin anak-anakmu. Senyum di wajah pria Taiko itu menghilang dalam sekejap, dan wajahnya langsung seolah-olah telah diukir dari berlian. Benar saja, pendatang itu tidak baik. Namun, niat pihak lain benar-benar mengejutkan Chen Nan dan Mengker, dan mereka sangat marah.
Sesuatu yang ingin kamu lakukan padaku, jangan pukul ide anakku. Meskipun dia menghadapi seorang tokoh kuno yang mengaku telah membunuh Zhang Tian, Chen Nan tidak memiliki rasa takut, dan wajahnya tidak terlalu tampan, dan dia menatap yang lain dengan marah. Kamu memiliki fungsi lain. Anakmu sangat kuat, mungkin bahkan lebih kuat daripada ketika aku masih muda. Dia akan menjadi pewarisku. Tentu saja, hubungannya dengan kamu akan terputus mulai sekarang, dan kamu tidak akan lagi menjadi orang tuanya. Pria Taiko mengucapkan kata-kata ini dengan kejam. Ekspresi Mengkir tiba-tiba berubah dan berteriak, tidak mungkin, itu anak kami, apakah Anda pikir itu melanggar aturan kemanusiaan? Tubuhnya berkedip-kedip dengan lampu warna-warni, dan ia sangat bersemangat dan marah. Chen Nan juga dengan marah berkata, kamu menipu orang terlalu banyak, bahkan jika itu bukan lawanmu, tapi aku juga ingin menyatakan perang terhadapmu, ingin merebut anakku, kamu menginjak mayatku. Tidak, aku tidak membunuhmu, karena aku tidak hanya ingin kamu menjadi anak kecil, aku ingin semua anakmu di masa depan. Itu tidak tertahankan. Chen Nan sangat marah, pria Taiko itu sangat menipu, dia punya rencana seperti itu, apa yang dia pikirkan tentang dia. Tidak ada orang tua lain di dunia yang bisa mentolerir anaknya dibawa pergi. Chen Nan sudah membuat persiapan untuk menerobos batu giok daripada menerobos. Mengkir juga berubah warna. Pada saat ini, dia dan Chen Nan berdiri bersama, dan pasangan menikah yang telah dipisahkan oleh pria Taiko saling menganiaya satu sama lain. Jangan marah, ini adalah dunia di mana orang kuat itu dihormati, karena aku cukup kuat, jadi semua yang ada di dunia membawaku pergi. Pria Taiko memandang Chen Nan dan berkata, awalnya aku ingin membawamu langsung sebagai pewaris. Tapi saya tidak bisa melihat melalui masa depan Anda. Anda mungkin bisa menjadi jiwa perang pamungkas, atau Anda hanya bisa menjadi gaun pengantin dan menjadi ayah dari beberapa jiwa perang. Karena ahli waris Anda bisa menjadi jiwa perang terkuat tanpa kejutan, maka saya tidak perlu memilih Anda. Petik 2. Chen Nan tertegun pada saat yang sama, dia tidak tahu di mana pria Taiko menilai ini, dia penuh keraguan. Meng Keer juga sangat terkejut, menatap Chen Nan dan memikirkan anak yang belum dilahirkan. Dia meledak menjadi gelombang. Oke, jangan ganggu malam pernikahanmu, aku berharap kamu anak yang baik lagi. Pria Taiko menghilang dari udara tipis, tetapi sinar cahaya melintas di kamar tidur, dan pemandangan di ruangan itu sangat berubah. Aroma bunga-bunga, hati yang menyegarkan, dan bunga-bunga yang tidak dikenal tumbuh dengan cepat di tempat tidur kayu, di lantai, dan di antara langit-langit, dan kemudian mekar dengan gembira, bunga-bunga bermekaran, berwarna-warni, dan di sini dengan cepat menjadi rumah bunga. Bunga-bunga indah bersinar dengan kecemerlangan yang samar-samar, dan sepertinya ada bunga yang berkedip di antara bunga-bunga itu. Bunga-bunga yang indah dan hampir flamboyan, masing-masing tanaman jernih, seperti batu permata berukir berbagai warna. Aroma yang kaya dan harum meluap di dalam rumah, membuat orang mabuk. Namun, Chen Nan dan Mengkir segera merasa ada sesuatu yang salah. Mereka secara bertahap menjadi bingung dan mulai melihat semua jenis halusinasi di depan mereka. Mereka merasa bahwa lingkungan sekitar telah berubah lagi, mereka sudah berada di dunia baru, dan dunia sekitarnya masih harum dan harum, tetapi jauh lebih luas dari sebelumnya, dan ada banyak pemandangan lainnya. Sebuah sungai mengalir melalui lautan bunga, dan suara ding-ding dong bernyanyi dengan gembira, ikan berenang dengan gembira di sungai, kerikil berwarna-warni lebih cerah dan cerah di bawah sinar matahari. Sebuah jembatan kecil muncul tidak jauh, di seberang sungai yang makmur, ada 3 pondok, berjalan di sepanjang jembatan, beberapa hektar kebun sayur muncul di belakang pondok, sedikit lebih jauh adalah hijau. Di hutan bambu, beberapa anak nakal berlarian. Apa yang membuat Chen Nan dan Mengker bingung adalah bahwa mereka melihat hal yang sama dari mereka, minum teh dengan senyum tidak jauh, duduk di kursi rotan dan menonton beberapa anak dengan gembira. Ini adalah gambaran yang sangat harmonis dan jelas, penuh sukacita langit dan bumi. Haha. Namun, suara yang sangat tidak jelas, tiba-tiba terdengar oleh telinga mereka, roh para pria Taiko melambai ke dalam pikiran mereka. Ini adalah persimpangan umum dari surat wasiat tertentu dalam pikiran bawah sadar Anda. Ini adalah keinginan yang pernah muncul, dan sekarang dinyanyikan secara harmonis bersama. Namun, saya juga menemukan banyak kut moral dan pemenjaraan dari aspek lain, haha. Aku akan memenuhi kalian semua, dan punya bayi lebih awal. Petik 2. Pria Taiko benar-benar menghilang kali ini. Namun, Chen Nan tidak tahu apakah mereka dalam ilusi, atau mereka dipindahkan ke ruang baru dengan kekuatannya yang luar biasa. Adegan di depan mereka masih berupa jembatan kecil dan air yang mengalir, tanah murni bunga harum, dan bisikan anak-anak perlahan-lahan menghilang. Hanya 2 dari mereka yang tersisa di dunia. Aroma bunga terus mengalir ke mulut dan hidung mereka, dan pada saat ini roh mereka sedang kesurupan. Mengkir berdiri di antara bunga-bunga, dan rambut hitamnya seperti satin, dan dia bersinar dengan kilau cerah, yang membuat kulit putih lebih jernih dan berkilau. Wajah tanpa wajah tidak menerapkan sedikit bubuk lemak, kecantikan alami, segar dan indah, pipi yang ditiup seperti mimpi, kecantikan tidak mungkin, bahkan jika langit dan bulan tidak dapat bersaing dengannya. Gaun putih menari-nari dengan angin, dan penampilan seperti batu giok menaungi bunga-bunga itu. Sepasang mata pintar sekarang dipenuhi kabut dan berkabut. Wajah yang begitu cantik, benar-benar dapat dikatakan melihat kota Qingren dan kemudian kerajaan Qingren. Mengkir berdiri sedikit lemah dan berdiri di antara bunga-bunga, menatap Chen Nan beberapa langkah jauhnya.
Pada saat ini, ekspresi Chen Nan juga linglung, pipinya yang terlarang berangsur-angsur melunak, dan tatapan tegasnya memiliki riak-riak. Hati nuraninya berjuang keras. Dia tahu dengan jelas bahwa dia membawa Tao dari pria Taiko, tapi dia tidak bisa bertarung sekarang. Di tanah yang penuh bunga, bahagia dan damai ini, dia merasa tubuhnya semakin tidak didominasi olehnya. Dia bergerak keras dan berjalan menuju Mengker. Dia tahu apa yang terjadi pada orang-orang Taiko, tetapi lambat laun dia tidak bisa menolak, dan aroma wewangian yang kaya membuat perlawanan terhadap keinginan semakin lemah. Mengkir juga bergerak maju dengan mata buram, dia tampak berjuang, tetapi alasannya perlahan-lahan jatuh. Akhirnya, saya tidak tahu siapa yang merentangkan tangannya terlebih dahulu, kedua lengan saling terhubung, dan tubuh semakin dekat dan semakin dekat. Ketika akal sehat terakhir Chen Nan dan Mengkir menghilang, mereka meneriaki pria Taiko itu karena bersikap kejam. Jelas, pria Taiko memiliki wawasan tentang apa yang ada dalam pikiran mereka dan tahu bahwa ada celah di hati mereka, dan tidak mungkin untuk benar-benar menghabiskan malam di gua, tetapi ia ingin mendapatkan darah dan daging mereka, dan akhirnya menggunakan cara untuk membiarkan mereka pergi. Di antara bunga-bunga, pakaian itu terbang, dan otot es Mengkir dan tulang giok seperti peri sembilan surga, tapi dia hanya peri yang menarik saat ini. Tubuh abadi Chen Nan kuat dan kuat, seperti besi cor, dan tendonnya seperti naga bersinar dengan cahaya perunggu. 7 perawan, yang mengklaim memiliki darah terbaik, akhirnya jatuh bersama dengan Chen Nan, menyadari keinginan pria Taiko. Di antara bunga-bunga, tubuh batu giok Mengkir adalah horizontal, dan kurva indahnya sangat menggoda. Lengan seperti batu giok dan paha ramping putih salju yang terpapar di luar semak bunga memberi peri suci warna yang menarik dan mempesona, mengungkapkan jenis godaan yang berbeda. Sekarang, itu hanya milik dunia duo. Meskipun tidak ada matahari, bulan dan bintang di langit dan bumi bagian dalam Chenan, kekacauan di sekitarnya juga dapat membuat perubahan siang dan malam hari di sini. Di pagi hari, cahaya kekacauan pertama kali bersinar, dan hari baru dimulai. Di langit dan bumi bagian dalam, kabut putih yang samar melonjak dan secara bertahap menyebar. Nyanyian burung yang tenang, segar dan harum, aroma bunga yang harum, terbawa angin. Istana dan teras, pegunungan hijau dan air hijau, lebih megah dari negeri dongeng yang sebenarnya. 2 leluhur dari 4 leluhur dan 5 leluhur menjadi anak-anak, dan kadang-kadang pikiran mereka menjadi lebih seperti anak-anak. Pada saat ini, mereka berlari menuju rumah baru mereka di Chenan. Melalui kuil guntur, akhirnya tiba di sini, keduanya perlahan melambat, merangkak ke depan. Namun, sesaat setelah memasuki halaman yang berat ini, mereka langsung membeku, taman itu penuh dengan bunga berwarna-warni, dan kelopak yang jernih semua mekar dari kayu di gedung. 4 leluhur berteriak, tidak baik, kembali. Ini adalah bunga kekasih. Dia mengambil 5 leluhur dan buru-buru mundur selusin kaki. Penuh bunga untuk banyak kekasih. Apakah bocah yang memulai trik, hehe. Petik 2. Jerawat Elem tidak terlihat sangat jujur, butuh setengah bulan bagi kekasih untuk layu, hehe. Kedua leluhur tidak berpikir banyak, mereka tidak bisa mengharapkan seseorang untuk menembus dunia batin dengan kekuatan magis yang besar, dan telah ada di sini sebelumnya. Di pagi hari, cahaya kekacauan memasuki rumah baru Chen Nan dan Meng Keer, dan kedua pengantin baru itu terbangun perlahan dari tidur mereka. Gaun putih dan jas hitam bertebaran di sekitar bunga-bunga, Chen Nan membuka matanya agak bingung, dan apa yang dilihatnya di matanya adalah wajah abadi yang tiada taranya, matanya berkedip seperti air musim gugur memindahkan lapisan. Kabut air, momen ini penuh dengan warna kabur. Kulit seputih salju lembut dan halus, kaki batu giok yang ramping dan putih bulat dan proporsional, dan kulit-kulit seperti batu giok transparan di bawah pantulan cahaya pagi. Tapi, saat itu, jeritan memangkas ketenangan pagi. Ah, kamu, mati. Mengker berdiri dan menamparkan Chen Chen dengan telapak tangannya telanjang. Bang! Chen Nan mengangkat kedua telapak tangannya terhadap satu sama lain, menghadap tuan yang sudah menjadi wilayah Dewa Raja, dia tidak berani dengan ceroboh. Keduanya bertempur di rumah baru, dan rumah itu hancur dalam sekejap. Namun, setelah bunga kekasih, yang indah itu hancur, mereka muncul lagi di tempat, bermekaran, dan lebih cerah. Keempat leluhur dan 5 leluhur yang akan pergi saling memandang, dan berbisik dengan suara rendah, aku marah karena malu. Sepertinya akan marah selama 14 hari. Hanya beberapa menit waktu yang tenang setiap hari. Benar saja, seperti yang diharapkan oleh 4 leluhur dan 5 leluhur, pertempuran sengit baru saja dimulai dan berakhir, halaman berangsur-angsur tenang, dan keduanya yang saling mencintai dan membenci akhirnya berjalan ke yang lain. Kedua leluhur tersenyum senang, dan akhirnya dibawa pergi, dan memerintahkan semua malaikat untuk tidak mendekati sini setengah langkah. Di jalan keluar Kunlun mendalam realem, seorang pria kuno yang tak bergerak seperti fosil membuat cemoohan, saya ingin jiwa perang terkuat. Meskipun, bunga kekasih, hanya dapat sepenuhnya layu dalam waktu setengah bulan, Chen Nan dan Meng Keer menderita beberapa kerugian dan akhirnya memahami sumber semua bencana. Dalam beberapa waktu singkat, mereka ingin memahami apa yang ada di dalamnya, dan tidak lagi terburu-buru. Dengan putus asa, pada hari kelima, mereka berdua bekerja bersama untuk memecahkan ruang yang di penjara ini dan keluar dari lautan yang spontan. Udara luar masih segar, tetapi mereka sepertinya bangun seperti mimpi besar. Mereka tidak percaya apa yang terjadi hari ini. Itu terlalu konyol. Di masa lalu, ketika mereka berada di tanah barat, mereka berdua kehilangan ingatan mereka dan memulai pernikahan yang konyol.
Baru-baru ini, itu adalah kecelakaan yang tak terbayangkan. Mereka sekali lagi menjadi pasangan yang benar-benar. Cinta dan kebencian antara keduanya sekarang sulit untuk diselesaikan. Tubuh Meng Keer menggigil, dan pada saat ini ia memiliki niat untuk membunuh Chen Nan, tetapi akar penyebab bencana adalah lelaki kuno, yang mengatur semuanya. Apa? Meng Keer mengibaskan rambutnya dan berteriak di langit, lalu tubuhnya meledak menjadi cahaya berwarna-warni. Dia mengenakan bajunya dan naik ke langit, berteriak keras di langit, Chen Nan, aku akan bertarung denganmu. Sekarang, Meng Keer hanya ingin menggunakan perang untuk melampiaskan, kalau tidak, dia merasa seperti akan menjadi gila. Chen Nan juga merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, apa yang orang Taiko pikirkan tentang dia. Sangat menyenangkan untuk mengatakan bahwa memperlakukannya sebagai kuda sebenarnya hanya memperlakukannya sebagai alat untuk memelihara jiwa perang, alat murah yang dapat digunakan sesuka Anda. Perasaan ini didominasi oleh orang lain dan mengatur nasib secara sewenang-wenang benar-benar membuat Chen Nan menyerah secara ekstrim. Dibandingkan dengan penghinaan yang diderita di masa lalu, ia merasa sedih dan marah. Suatu hari, aku akan membalasmu 10 kali lipat. Chen Nan berteriak marah. Melihat Meng Keer mengundangnya untuk bertarung, Chen Nan naik ke langit, dan dia tidak ragu untuk mengambil tindakan yang sebenarnya dan menjanjikan pertempuran sengit. Tidak diragukan lagi, keduanya terangsang. Jika mereka tulus dan suami istri hidup, mereka tidak akan memiliki keluhan, tetapi ini dipaksakan oleh orang luar. Permusuhan di antara mereka secara bertahap memudar melalui serangkaian insiden, dan ada peluang untuk berkembang dalam kebaikan, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka benar-benar dapat menikah, perlu waktu untuk menenangkan keterasingan, butuh sedikit waktu untuk mengembangkan sedikit persahabatan. Semua ini begitu mendadak, yang membuat mereka semua merasa terhina. Meng Keer yang dipromosikan ke ranah Raja Dewa, Xiu Wei mengangkat beberapa bidang daripada sebelumnya, menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa, dan bertarung sengit dengan Chen Nan di udara, melampiaskan kemarahannya. Chen Nan juga memiliki psikologi yang sama. Dia membutuhkan pertarungan yang hebat untuk meringankan penghinaan di hatinya. Dia tidak menggunakan permata apapun, tetapi hanya bertarung dengan naluri. Di atas langit, pedang Qi terombang-ambing secara vertikal dan horizontal, dan cahaya yang menyala menyerupai meteor, menusuk langit dan meninggalkan jejak cahaya. Ketika keempat leluhur dan 5 leluhur mendengar berita itu, mereka menjadi bingung. Keempat leluhur itu berteriak dengan keras, apa yang kalian berdua lakukan? Suami dan istri tidak memiliki perseteruan semalam, mengapa mereka saling bertarung satu sama lain? Juga, Anda sudah memiliki kontrak pernikahan kutukan darah, tidak ada yang bisa benar-benar menyakiti siapapun, kalau tidak Anda akan digigit oleh kutukan darah. Petik 2. 5 leluhur juga berteriak, cepat dan berhenti. Chen Xiao dengan cepat mengakui kesalahannya, bagaimana dia bisa menggunakan bunga jahat itu. Ini salahmu. Dan Xiao Meng berhenti, kamu belum membuka segel, kamu belum dipromosikan ke Tuhan di alam kaisar, apakah Anda ingin bertobat sekarang dan ingin membunuh Chen Nan? Apakah Anda pernah bermain sebelumnya? Petik 2. Mereka berdua di udara tidak mendengarkan nasihat dari kedua leluhur, tetapi mereka bahkan lebih marah ketika mendengar kata-kata mereka. Itu semua karena pria Taiko. Kedua leluhur itu murni bingung di sini. Saya tidak tahu berapa lama perang itu, para malaikat di kejauhan gemetar dan tidak berani mendekat. Hanya setelah Chen Nan dan Meng Keer kelelahan dan jatuh dari langit bahwa pertempuran berakhir. Tentu saja, dalam prosesnya, keduanya perlahan-lahan menjadi tenang, dan bahkan Meng Keer tidak memiliki tekad untuk membunuh yang lain karena dia semua disebabkan oleh orang Taiko. Chen Nan bahkan tidak tega membunuh, kalau tidak, praktiknya saat ini pasti lebih tinggi daripada Meng Keer. Bahkan jika dia tidak menggunakan beberapa harta untuk membunuhnya, itu sudah cukup. Tidak gila, jujur. Nenek moyang keempat dan leluhur kelima berkumpul, tetapi tak satu pun dari orang-orang yang kelelahan memberi mereka pandangan yang baik. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi, yang tidak seperti yang kita pikirkan. Katakanlah, apa yang sedang terjadi, kita dua barang antik tua mungkin sibuk dalam daftar. Chen Nan mengertakkan gigi dan berkata, pria kuno itu begitu menipu, aku tidak pernah begitu tercela. Kelima leluhur terkejut dan berkata, dia benar-benar masuk. Apa tujuan dia? Malam itu dia. Chen Nan meninju tanah dengan pukulan, dan retakan besar menyebar ke kejauhan. Meng Keer mendengar Chen Nan berbicara tentang acara malam itu, terbang dengan marah, dan bergegas ke kedalaman dunia batin. Alasan mengapa Chen Nan menjelaskan fakta kepada kedua anak tua itu adalah karena mereka pikir mereka misterius, dan mereka mungkin benar-benar menunjukkan cara untuk berurusan dengan karakter kuno. Mengapa dia benar-benar ingin memperhatikan anak-anak dan cucu-cucu keluarga Chen kita? Jika itu adalah sesuatu yang lain, kedua leluhur itu mungkin bisa menelan suara mereka. Bagaimanapun, sosok kuno itu terlalu kuat, tetapi pihak lain bahkan ingin mengambil keluarga Chen. Ke-11, dan tiba-tiba mereka tidak bisa duduk diam. Terlalu menipu orang, bunuh dia, bunuh dia. Kedua leluhur mengepalkan tangan mereka dengan keras dan berteriak dengan marah. Berteriak tanpa cahaya, apakah kamu punya jalan? Chen Nan memecahkan raungan kedua leluhur. Kedua leluhur tua itu tiba-tiba patah semangat, dan keempat leluhur itu menghela nafas, para penguasa iblis ini telah memasuki alam ketiga. Sekarang tidak ada penguasa di dunia ini. Bagaimana kita dapat menghancurkan mereka, kita hanya gila. 5 leluhur juga menghela nafas, bahkan jika orang-orang itu belum memasuki dunia ketiga, mereka hanya dapat bersaing dengan 7 tua-tua, tetapi hanya iblis, dan bos keluarga Chen, Chen Lao Er dan 3 atau 5 orang lainnya.
Chen Bo dan Chen Chou dapat membandingkan bahu dengan Tuan Iblis. Chen Nan sedikit terkejut, lupa bahwa itu adalah leluhurnya, dan tidak menggunakan kehormatan saat berbicara. Apa katamu, nak? Kedua leluhur itu mengetuk Chen Nan pada saat yang sama dan berteriak, kami memiliki keluarga Chen, 6 penguasa surga, dan melihat dunia, yang tidak berani menerima. 1-6 hari, siapa bisakah itu dibandingkan? Benar-benar keluarga terkuat di langit dan di bawah tanah. Petik 2. Chen Nan tidak tahu apakah keenam orang ini termasuk ayahnya, pengkhianat besar, tetapi tidak ada keraguan bahwa kekuatan keluarga Chen benar-benar menakjubkan. Dia mengingatkan keempat leluhur dan 5 leluhur, keluarga Chen kami mungkin memiliki seorang guru Tianji yang belum memasuki dunia ketiga. Wuzu memelototinya dengan marah, dan berkata, jangan pikirkan itu, kami berdua dibawa kepadamu oleh ayahmu yang menindas leluhur kita dan menghancurkan mereka. Inilah yang terjadi selamanya. Bagian dari tubuh sisa dan pengetahuan spiritual, secara aktif memasuki dunia ketiga. Kakak ketiga Chen yang duduk di keluarganya tidak boleh melarikan diri dari telapak tangan orang gila iblis. Petik 2. Selama beberapa hari berturut-turut, Mengkir tidak bisa menutup diri di hutan bambu jauh di langit dan bumi, dan tidak ada seorang pun di sana. Ketika Chen Nanjing turun untuk berjalan keluar dari langit bagian dalam, ia secara tidak sengaja mengetahui bahwa beberapa iblis tua telah memulai tindakan sementara. Untuk menghindari kecelakaan itu, mereka mencoba mengirim beberapa iblis dari jalan keluar lain. Tindakan ini tidak dipenuhi oleh lelaki Taiko itu. Dicekal, Chen Si diusir, dan tarian naga juga dibujuk untuk pergi. Chen Nan tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan Tai Suan tidak pergi karena dia tahu Mengkir ada di sini. Sejak hari-hari ini, peri Dantai mengalami kesulitan mempertahankan keheningan yang biasa. Retretnya penuh dengan roh pedang, dan tidak ada yang berani mendekat kecuali Yuxin. Ketika lelaki Taiko itu muncul lagi di langit dan bumi bagian dalam Chenan langsung membunuh masa lalu meskipun dia tahu bahwa dia bukan lawan dari pihak lain, para prajurit tidak dapat dipermalukan. Kemarahan di dalam hatinya perlu dilepaskan, Sleepy Sky Cable, sedang menyerang bersama. Namun, yang mengejutkan Chenan adalah bahwa pedang naga yang dipanggil tidak tahu mengapa pedang itu retak, dan jiwa pedang naga di tubuhnya sedikit kabur. Aku bilang aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini, tetapi jika kamu tidak menghormati aku seperti ini, kamu tidak bisa hidup untuk waktu yang lama. Suara pria Taiko itu dingin, mengatakan, setelah beberapa jiwa pejuang terkuat lahir, kamu bisa pergi ke kematian. Dan saya dapat memberitahu Anda bahwa meskipun anak-anak Anda diterima oleh saya sebagai pewaris, jika mereka tidak menjadi yang terkuat, tidak sebanding dengan darah kami, saya akan membunuh mereka tanpa ampun. Petik 2. Chen Nan marah. Bukan hanya dia alat, tetapi anak-anaknya juga alat. Apa yang diinginkan pihak lain adalah jiwa perang terkuat. Jika mereka tidak bisa mengalahkan garis darah mereka, mereka akan mati. Hanya saja harta ini sulit untuk melukai orang-orang Taiko. Dia menggelengkan kepalanya, orang terkuat di dunia ini pernah disempurnakan menjadi seorang prajurit ajaib setelah kematian, kemuliaan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, pria Taiko menghilang dari udara. Chen Nan linglung untuk sementara waktu, samar-samar apa yang dia tangkap. Keempat leluhur dan 5 leluhur berlarian. Mereka hanya melihat segalanya, dan kedua leluhur itu berteriak dengan marah, sialan, bajingan. Terlalu banyak, aku ingin memaksa kita untuk bergerak. Petik 2. Kalian adalah, wah, kurasa kamu seharusnya sudah menebak ini juga. Orang ini terlalu berlebihan. Itu adalah tonik jiwa untuk kebangkitan leluhur. Chen Nan berseru, maksudmu anakku, yang disebut jiwa perang terkuat adalah. Pertukaran Wusu yang marah, kami terlalu ceroboh dan dikejutkan oleh kekuatan orang yang ke-11, tetapi kami belum banyak memikirkannya. Sekarang kami akhirnya mengerti bahwa anak-anak luar biasa bukan hanya karena darah 7 dewa langit dan keluarga Chen kami, tetapi juga karena kekuatan jiwa prajurit ilahi ditelan olehnya, dan sekarang anak itu akan segera lahir, dan semuanya terungkap. Petik 2. Chen Nan menatap pedang naga besar yang retak di tangannya, dan kemudian melihat jiwa pedang naga yang telah menjadi sangat kabur. Dia selalu merasa bahwa menggunakan tubuhnya sendiri untuk memulihkan jiwanya cepat atau lambat akan membawa bencana kepunahan, berusaha menyingkirkan mereka tidak efektif, dan tidak ingin anaknya melahap pedang naga. Chen Nan bertanya dengan khawatir, ini, anak itu akan bergabung dengan pedang naga, apakah akan ada bahaya di masa depan? Keempat leluhur berseru, tidak, ini bukan untuk membangkitkan jiwa dengan jiwa, ini. Tuhan, aku tidak tahu apakah itu keberuntungan keluarga Chen kita atau kesedihan keluarga Chen kita. 8 orang pertama sama dengan dedikasi, ya Tuhan, sungguh memalukan. Harga yang kami bayarkan terlalu besar. Petik 2. Kelima leluhur juga dengan gembira berkata, saya benar-benar tidak berharap bahwa kekuatan orang terkuat di dunia ini diwarisi oleh keturunan keluarga Chen kami. Melalui penjelasan kedua leluhur, Chen Nan benar-benar memahami kebenaran. Pedang naga, pedang riflet, dan kabel surgawi yang terperangkap. Harta ini dulunya adalah dewa yang hidup, dan pernah menjadi pembangkit tenaga listrik top di dunia ini. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, itu telah dihancurkan, tetapi tidak sepenuhnya dihancurkan, energi kehidupan yang besar belum tersebar, dan masih ada sedikit pengetahuan spiritual, tetapi itu hanya dapat muncul dalam keadaan tubuh, dan akhirnya mereka dikorbankan oleh generasi mendatang. Menjadi prajurit ajaib, keluarga Chen adalah penguasa 6 peringkat surgawi. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah keluarga yang kuat dengan kekuatan yang tak tertandingi.
Setelah pencarian selama bertahun-tahun, mereka secara bertahap mengumpulkan para dewa tentara yang tersebar di seluruh dunia. Mereka memperhatikan prajurit dewa. Gunakan energi jiwa-jiwa yang tersisa ini sebagai dukungan untuk kebangkitan leluhur. Untuk waktu yang lama, mereka telah menjaga jiwa dengan jiwa, tidak hanya mengumpulkan fragmen jiwa leluhur, tetapi juga mengumpulkan jiwa-jiwa prajurit dewa yang hancur untuk melaksanakan keinginan besar membangkitkan kembali leluhur di masa depan. Namun, hal seperti itu belum pernah terjadi. Jiwa prajurit ilahi, yaitu jiwa orang terkuat di dunia, benar-benar bergabung dengan darah keluarga Chen. Namun, anak Chenan bergabung dengan pedang naga. Dia bukan reinkarnasi dari Dewa Naga Besar, tetapi itu setara dengan reinkarnasi naga, karena dia memiliki kekuatan naga. Ini adalah alasan mengapa pria Taiko mengatakan bahwa anak-anak Chenan akan menjadi jiwa pertempuran terkuat antara langit dan bumi, karena dalam arti, jika masing-masing anak-anak ini benar-benar menggabungkan jiwa prajurit magis, maka mungkin berat terkuat di dunia sekarang. Dengan kata lain, pedang naga besar dan pedang langit terbelah akan dibangkitkan kembali ke dunia ini dalam situasi lain, dan mereproduksi jiwa pejuang terkuat. Sekarang, anak-anak Chen Nan mengubah asumsi ini menjadi kenyataan. Tidak hanya pedang naga setengah potong yang dikendalikan oleh keruntuhan Chenan, energi jiwa menata kembali dan menyatu dengan tubuh anak itu, dan sisa-sisa pedang naga yang tersebar di antara langit dan bumi juga akan dipersatukan kembali. Legenda jiwa prajurit suci, seperti yang diketahui Chen Nan di masa lalu, sangat berbeda di beberapa tempat, dan dia tidak benar-benar memahaminya sampai hari ini. Dengan cara ini, potensi anak-anak Chenan tidak terbayangkan. Tidak heran jika keempat leluhur dan 5 leluhur mendesah. Jika anak-anak ini digunakan untuk membangkitkan kembali leluhur, biayanya terlalu besar. Ini juga alasan mengapa pria Taiko menghargai anak-anaknya. Dia telah melihat rahasia di dalamnya, dan dia tahu bahwa orang-orang kuat di dunia akan datang ke dunia ini dengan cara lain. Namun, juga mengejutkan bahwa pria Taiko itu bahkan heran, jika garis keturunan mereka mengalahkan anak-anak ini, ia akan membunuh yang kalah tanpa ragu-ragu. Dengan cara ini, kekuatan pasukan Suire tak terduga. Pria Taiko itu setara dengan merebut jiwa perang dengan keluarga Chen, yang tentu saja membuat 4 leluhur dan 5 leluhur berteriak marah. Tidak peduli apakah anak itu akan digunakan untuk membangkitkan kembali leluhur di masa depan, itu tidak akan pernah bisa diberikan kepada bajingan itu. Melalui kata-kata dari 4 leluhur dan 5 leluhur, dapat dilihat bahwa mereka lebih berharga bagi anak-anak, dan mereka tidak lagi menjadi sudut pandang yang tidak berubah secara inheren, mereka telah mengguncang harga ini untuk kebangkitan leluhur mereka. Jangan pernah mengorbankan seorang anak untuk membangkitkan kembali leluhur. Chen Nan diam-diam berkata dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk mencegahnya, tetapi dia tidak mengatakan kalimat ini, untuk menghindari perselisihan yang tidak perlu dengan kedua leluhur. Keempat leluhur berkata dengan marah, terlalu sombong dan penuh kebencian, aku ingin membunuh orang itu. Uzu juga dengan marah berkata, aku juga merindukannya, tetapi tidak mudah untuk menggunakan kekuatan itu. Ketika Chen Nan mendengar ekspresinya, dia tampak kaget, dan keluarga Chen tampaknya masih memiliki kekuatan untuk menahan pria Taiko. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, apakah keluarga Chen benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuhnya? Apa yang kamu bicarakan, nak? Apakah kamu curiga dengan keluargamu? Kedua leluhur ingin mengetuk Chen Nan lagi. Akibatnya, Chen Nan membentak guru dan menghancurkan leluhur. Tidak ada kekuatan. Apakah Anda ingin menunggu keturunan keluarga Chen dihancurkan? Namun, saya ragu. Petik 2. Kamu berani ragu, apakah kamu tahu siapa orang terkuat di keluarga Chen kami? Bukankah itu hanya beberapa tingkat kuat Anda? Chen Nan menatapnya dengan ragu. Bukan kita hanya mantan pecundang. Kata-kata dari 4 leluhur berkata dengan berat, mereka adalah yang terkuat sejati dari keluarga Chen. 8 jiwa keluarga Chen, lagu sedih. Chen Nan terkejut dan berkata, mereka, apakah mereka hidup? Keempat leluhur dan 5 leluhur berada dalam suasana hati yang berat, dengan wajah sedih, dan berkata, mati, tetapi kami memiliki cara untuk memanggil mereka kembali. Jika Anda diberi kekuatan, apakah Anda berani bertarung dengan lelaki kuno itu? Mengapa kamu tidak berani? Alis ganda Chen Nan segera berdiri dan berteriak, aku ingin mengalahkannya. 8 suci keluarga Chen, lagu sedih. Awalnya penyihir surga, dan guru langka di antara keluarga Chen selama ribuan tahun, tetapi untuk membangkitkan Yuanzu, mereka semua mengorbankan. Mereka yang kalah dalam pemilihan pada saat itu, Chen Da, Chen Er, 4 leluhur dan 5 leluhur sekarang menjadi penguasa peringkat surgawi. Jika 8 pahlawan luar biasa tahun ini tidak mati, kekuatan tempur mereka akan terasa mengerikan ketika Anda memikirkannya. Itu jelas merupakan kekuatan mengerikan yang dapat mengguncang 3 alam dan 6 dao. Bagaimana memanggil 8 jiwa? Kata-kata Chen Nan menunjukkan rasa hormat, dan 8 orang ini benar-benar disayangkan. Jalan Wusu harus kembali ke rumah Tianji Chen. Chen Nan membeku, berkata, ini masalah. Pria Taiko dikepung, dia tidak bisa membiarkan kita bertindak sesuka hati. 4 leluhur mendesah dan berkata, jika basis kultivasi kita masih ada, kita dapat langsung memotong ruang dan muncul dalam keluarga Chen. Kami memiliki peta arai koordinat Suanji keluarga Chen. Chen Nan melihat, dan berkata, ini, mengumpulkan master tingkat dewa untuk bersama-sama mendesak kekuatan ilahi. 5 leluhur mengangguk dan berkata, ya, Anda tidak membutuhkan kekuatan besar dari para guru surgawi. Anda dapat mencapai tingkat dewa kaisar.
Meskipun Chen Nan sangat marah di dalam hatinya, dia ingin bergegas ke keluarga surga Chen, membiarkan kedua leluhur memanggil 8 jiwa, dan mengalahkan lelaki kuno itu, tetapi alasannya masih ada di sana, dan dia tidak diliputi oleh kemarahan di dalam hatinya. Dua leluhur, kurasa kita sepertinya sudah lupa sedikit. 5 leluhur ragu, lupa sesuatu, si brengsek, tunggu saja 8 jiwa keluar, datang dan hancurkan dia. Chen Nan tidak terlihat sangat baik, dan berkata, apakah Anda lupa apa yang saya katakan? Kesombongan pria Taiko itu tidak terbayangkan, tetapi ini bukan hal yang paling mengerikan. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa ada 7 orang kuat seperti itu. Bukan hanya dia, 6 orang lainnya tidak tahu di mana, dan semua orang memiliki kekuatan sihir yang sama seperti dia. Petik 2. Ketika 4 leluhur dan 5 leluhur mendengar kata-kata ini, mereka juga harus menunjukkan warna yang berat, bukan hanya orang kuat kuno, tetapi 7. Jika Anda impulsif untuk sementara waktu, itu mungkin segera menjadi bencana. Sayangnya, 8 jiwa hanyalah jiwa yang hancur. Jika tubuh itu juga ada, muncul kembali kekuatan tahun ini, bagaimana dengan 7 dari mereka? 4 leluhur dan 5 leluhur penuh duka di wajah mereka. Sangat dikagumi. Meskipun kedua leluhur itu tampak seperti anak-anak, mereka tetap berperilaku seperti orang dewasa, membawa tangan mereka keliling dunia. Akhirnya, mereka berteriak pada saat yang sama, berjuang. 4 leluhur berkata, kami mengalahkan pria kuno yang menunggang kuda, dan kami bersembunyi di sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Chen Zhu. Jika kita tidak mati, itu akan menjadi benteng yang tidak bisa dipatahkan. 5 leluhur juga setuju, ya, lebih baik daripada dipelihara dalam ternak seperti ini. Kata-kata dari 5 leluhur membuat Chen Nan merasakan hal yang sama. Jenis yang bertahan hidup ini benar-benar seperti binatang di penangkaran. Itu benar-benar membuatnya menyerah pada ekstrim. Jika ada sinar harapan yang dapat diubah, dia pasti akan berjuang untuk itu. Aku setuju dengan pendapat kedua leluhur. Kalau tidak, anak-anak akan dirampok dan jiwa perang tidak akan lagi menjadi milik keluarga Chen. Jika kita kehilangan nilai kita akan mati. Chen Nan meninggalkan Nei Tiandi, memanggil 2 naga dan gusi terlebih dahulu, dan kemudian meminta mereka untuk mengundang 4 setan Damo dan Kunlun. Dia sendiri pergi untuk mencari Yuxin. Bambu hijau dan hijau, bergoyang lembut. Pakaian putih Yuxin memenangkan salju, dan lebih indah dan elegan dengan bambu hijau. Melihat Yuxin lagi, meskipun dia tidak sama dengan Yuxin, Chen Nan merasa sangat malu. Namun, dia tidak mungkin berpikir banyak di sini ketika putra dan putrinya tidak jatuh cinta. Jelaskan situasinya secara singkat, Yuxin segera pergi bersamanya. Dan pada saat ini, di kedalaman hutan bambu, cahaya ilahi melintas, dan Taisuan mengenakan baju teratai, berkedip cahaya ilahi yang berwarna-warni meledak. Dia masih sangat cantik, tetapi perutnya yang sedikit terangkat telah mempengaruhi kecantikannya yang melengkung. Pada saat ini, dan Taisuan dingin seperti membeku, menatap dingin pada Chen Nan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bisa merasakan kemarahan yang menekan di hatinya. Chen Nan ingin mengatakan sesuatu, tetapi membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan akhirnya pergi bersama Yuxin. Boom! Cahaya ilahi yang berwarna-warni bergegas ke Xiao Han, dan Taisuan Zhou meledak menjadi cahaya yang tak berujung, dan hutan bambu sekitarnya langsung berubah menjadi debu. Setan besar dan 4 iblis tua telah tiba. Chen Nan berbicara singkat tentang situasinya. Tentu saja, orang-orang ini tidak akan menolak untuk memberikan kekuatan ilahi, dan mereka mengaku mengikuti Chen Nan untuk memasuki alam surgawi untuk melihat apa yang terjadi. Chen Nan tidak ingin mereka pergi, karena selama dia dan Mengker dan Taixuan pergi, tidak akan ada bahaya di sini, tetapi keempat iblis dan Dasmon tua bersikeras untuk pergi. Akhirnya, Chen Nan melihat bahwa Taixuan juga datang ke tempat kejadian, dan dia tidak lagi menolak. Dia mengundang 4 leluhur dan 5 leluhur dari dunia batin. Diam-diam menyuruh mereka membawa semua orang pergi. Kedua leluhur mulai mencoret-coret dengan hati-hati di tanah, dan ada ribuan susunan jeruji kompleks, mirip dengan peta gosip yang diukir dengan tanda yang tidak bisa dijelaskan. Akhirnya, sebuah gambar raksasa puluhan meter persegi mengelilingi mereka semua. 5 leluhur berkata, sekarang semua orang mengirimkan kekuatan magis ke pusat susunan. Dengan begitu banyak Raja Dewa menjalankan kekuatan ilahi pada saat yang sama, Anda dapat membayangkan betapa besarnya energi itu. Dan Taixuan ada di Arai, dan tidak pergi, tetapi tidak memberikan kekuatan sihir untuk Arai. Dia memandangnya dengan tenang. Tentu saja, pada saat ini muncul di depan semua orang, dia telah menggunakan kekuatan magis untuk memblokir perut yang terangkat dengan menggunakan metode mata buta. Para dewa dan raja bekerja bersama-sama, dan sinar cahaya langit terus menyala, dan seluruh alam Kunlun mendalam cerah, bersinar, dan berwarna-warni. Akhirnya, cahaya melonjak, dan cahaya cemerlang terakhir dari susunan pahatan batu meledak, menghilang dari tempat, dan orang-orang yang kuat di dalam jajaran juga menghilang. Chen Nan, Yuxin, dan Damo pada saat ini, mereka merasakan pusaran langit dan bumi, dan peta gosip besar menghancurkan ruang, dan mereka bergegas ke lorong ruang angkasa untuk terbang cepat. Dikelilingi oleh cahaya kekacauan dan kekacauan, kecepatan Arai mendekati ekstrim, yang dapat digambarkan sebagai 100 mil dalam sekejap. Pada saat ini, bayi naga berseru dan berkata, itu tidak baik, kejar mengendarai keledai. Zijin Shenlong juga berteriak, saya mengandalkan, bagaimana perjalanan naik keledai ini, apakah neneknya benar-benar ingin membunuhnya? Semua orang tercengang dan menoleh ke belakang, tentu saja,
mereka melihat pria Taiko, mengendarai Tianma di bawah pinggulnya, memegang tombak kuno perunggu di tangannya, dan mengejar di belakang medan perang. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan. Susunan kompleks ini terbang cepat dan melintasi ruang yang kacau, tetapi kekacauan itu secara alami menutup setelah masa lalu, tanpa meninggalkan lorong. Namun, meskipun pria Taiko itu tidak ada dalam barisan, tombak perunggu di tangannya menunjuk langsung di depannya, dan kekacauan itu menghancurkan semua jalan untuk mengikuti. Tanpa metode pembentukan, dengan kekuatan Anda sendiri, tanpa rintangan dalam kekacauan, tindak lanjuti dengan cepat, momentumnya menakutkan. Saya bisa membayangkan kultivasinya yang mengerikan. Oh, penunggang keledai ini benar-benar marah. Zijin Shenlong berbisik, Chen Nan sedikit mengernyit, dan berkata, aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya. Pada akhirnya, dia mengikuti dengan cermat. Pada saat ini, pria Taiko yang mengendarai Tianma berbicara. Yah, hanya ada sejumlah orang di duniamu yang bisa bekerja bersamaku, tetapi luka orang mati dan terluka semuanya memasuki dunia ketiga. Melihat dunia, aku benar-benar tidak percaya bahwa ada orang yang bisa menyakitiku, saya tidak akan menghentikan Anda hari ini, cukup ikuti Anda dan lihatlah. Petik 2. Benar-benar sombong, tetapi dia memang memiliki modal sombong. Semua orang di tempat kejadian tidak memiliki kekuatan iblis. Secara alami, dia tidak dapat bersaing dengan dia dan hanya dapat secara diam-diam memiliki keberuntungan di dalam hatinya. Saya tidak tahu berapa lama, arai menerobos ruang, cahaya di depan kuat, udara segar terbang ke hidung, dan mereka bergegas keluar dari saluran ruang angkasa. Pemandangan di depan mereka membuat mereka bingung untuk sesaat, dan cahaya lembut masuk ke mata mereka, dan bulan yang cerah di depan tergantung di udara, yang tampaknya dekat dengan mereka. Aku pusing, Tuhan berkata, aku terlalu pusing, jangan kita datang ke bulan. Baby Long bergumam. Semua orang juga tercengang. Mereka melihat ke bawah dan menggunakan Tianyantong untuk melihat dengan jelas gunung dan sungai di bumi. Dengan cara ini, mereka datang ke langit yang tinggi di atas langit, dan mereka dekat dengan bulan. Nenek moyang naga hidup, keluarga Chen benar-benar memiliki tangan. Zijin Shenlong berulang kali kagum, berkata, sebenarnya hidup di bulan. Meskipun Yusin dan Taixuan tidak mengatakan apa-apa, tidak sulit untuk melihat kejutan di hati mereka dari ekspresi kaget di wajah mereka. Untuk mengetahui bahwa para dewa surga seperti mereka tidak pernah tahu di mana keluarga Chen yang misterius berada, dan semua misteri terungkap hari ini. Keempat iblis tua Kunlun saling memandang, dan iblis besar itu terus memandangi bulan besar di depannya. Keempat leluhur dengan bangga berkata kepada Chen Nan yang terkejut, bocah itu memahami kekuatan keluarganya. 3 bulan di surga, keluarga Chen kita mengembangkannya. Chen Nan harus kagum, keluarga Chen memang murah hati. Pikirkan ayahmu, yang dulu tinggal di sini, perasaan campur aduk Chen Nan, ingin melihat-lihat markas keluarga. Sekelompok orang menahan angin kencang di langit dan terbang dengan cepat sejauh ratusan mil sebelum akhirnya naik ke bulan surgawi. Menarik, pria Taiko yang mengendarai Tianma baru saja mengatakan ini dengan dingin, dan kemudian mengikuti. Bulan, tempat tinggal tabu Taiko yang legendaris, dilengkapi dengan berbagai formasi. Dewa peri umum berkata untuk terbang, sangat sulit untuk mendekat. Namun, setelah perkembangan keluarga Chen, tempat ini telah menjadi tanah suci, dan tidak ada lagi pemenjaraan kekuatan para dewa dan setan kuno. Di atas bulan, itu lebih megah dari yang dibayangkan semua orang. Gunung agung yang agung naik dari tanah, seolah-olah meledak ke langit berbintang. Sungai yang menderu melaju melintasi ribuan mil dan luar biasa. Selain gunung dan sungai yang indah, Kawasawa. Yang indah bahkan lebih indah, dengan awan berwarna-warni yang mengalir, ada gunung abadi, memaksakan aura, istana berkabut, dan burung dan hewan langka. Potongan-potongan bukit hijau dan lembah hijau penuh dengan kehidupan, dengan bunga-bunga bermekaran dan pemandangan yang indah. Ini benar-benar sebidang tanah murni, melompat keluar dari debu merah, tidak lagi dalam 5 elemen. Tidak heran kalau iblis yang kuat akan memilih bulan untuk hidup dan memandang rendah dunia. Zijin Shenlong diam-diam menarik lengan baju Lacenan dan berbisik, ini kota asal Anda, ini, berikan Benlong Bukit, itu tempat yang bagus. Uzu mendengus dingin dan berkata, jika kamu tidak takut keluargaku mengambil sup, kami sangat menyambut. Zijin Shenlong mengecilkan lehernya dan kehilangan kesabaran, dan dia tidak ingin memprovokasi dua leluhur di sini. Pria Taiko yang mengendarai Tianma menghela nafas dengan emosi, ini tanah yang murni. Saya memutuskan untuk menunggu saya menangani semuanya dan pindah ke sini. Ini akan menjadi tempat di mana saya bisa bersantai. Semua orang akhirnya mengetahui namanya dari kekacauan mental sungguhan Song Sandep. Kedua leluhur keluarga Chen sangat marah, tetapi mereka menahannya. Sekarang jika mereka marah, mereka hanya bisa menghina diri mereka sendiri. Pada saat ini, beberapa sosok dengan cepat terbang dari langit yang jauh, bergegas ke depan seperti beberapa pita. Siapa yang berani masuk ke rumah abadi keluarga Chen? Orang pertama berteriak. Chen Nan tersenyum pada pandangan pertama, dia sebenarnya adalah seorang kenalan, Chen Yuming yang mengejar dan membunuhnya dengan pedang yang retak. Yuming, jangan sombong. Teriak Wusu. Siapa kamu? Chen Yuming bertanya dengan curiga. Dia merasakan suasana unik keluarga yang kuat di 4 leluhur dan 5 leluhur tapi 2 di depannya terlihat seperti anak-anak, jadi dia tidak dikenal. Meskipun keempat leluhur dan 5 leluhur mengalami kemunduran serius, beberapa kekuatan magis kecil yang tidak membutuhkan banyak usaha masih bisa ditampilkan. Keempat leluhur tidak banyak bicara, dan langsung mencetak jejak spiritual.
Setelah menerimanya, Chen Yuming segera kehilangan wajahnya dan berteriak, saya akan mengundang 7 kelompok. Tidak sampai saat ini arwah 4 leluhur dan 5 leluhur penuh, dan mereka berbalik untuk menghadapi orang-orang Taiko dan berkata, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Ham-ham, pria Taiko itu hanya mencibir. Dia bahkan tidak memandang tuannya di sini. Oke, kata-kata dari keempat leluhur itu tenang, dan dia menoleh ke jalan Chen Nan. Chen Nan tidak akan mengecewakanku ketika saatnya tiba. Pada saat ini, cahaya keemasan dengan cepat menembus ke langit, seorang lelaki tua dengan tulang peri, dengan lengan besar berkibar dan rambut perak, muncul di depan semua orang. Telah melihat 4 leluhur, 5 leluhur. Dia melangkah maju untuk memberi hormat-hormat kepada 4 dan 5 leluhur. Tidak ada upacara, Xiaoqi memimpin jalan ke tempat peristirahatan jiwa perang.